Sebelum kita lanjut, saya mau membacakan dulu beberapa peraturan supaya acara webinar kita pada malam hari ini berjalan lancar. Yang pertama, semua mikrofon peserta wajib dimatikan kecuali host dan narasumber. Yang kedua, audiens diharapkan bisa on cam. Yang ketiga, komentar yang ditulis via Zoom chat akan dibacakan beberapa jika sempat dan komentarnya berkaitan dengan topik yang sedang dibahas. Untuk komentar ini terkait dengan sesi tanya jawab nanti ketika narasumber sudah menyampaikan materinya. Nah, ketika sesi Q&A nanti, aku akan memilih 3-4 peserta secara acak, dan buat teman-teman yang mau bertanya bisa bertanya langsung bisa menggunakan fitur raise hand. Nah, yang kelima, pertanyaan yang ditulis pada kolom chat akan dibacakan beberapa jika waktu memungkinkan. Nah, buat sekarang, mungkin teman-teman yang belum menyalakan kameranya bisa mulai menyalakan kameranya. Oke, ternyata sudah ada Mas Pras ya. Selamat datang, Mas Pras. Terima Selamat kasih. malam. Selamat malam, Bapak Ibu, Ibu Woro, Ibu Mara, Ibu Novi, dan semuanya, teman-teman semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Mas, untuk datangnya. Oke, ya, untuk acara berikutnya mungkin kita bisa langsung pemaparan materi saja kali ya, Bu ya. Mungkin operator bisa dibantu untuk PPT-nya. Ya, silakan Ibu Waro. Oh, langsung ya, Langsung Nita. saja, Ibu. Iya. Ya. Selamat malam, saya ucapkan kepada para hadirin semua di webinar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua sehat, bahagia, dan tetap semangat. Sugeng dalu nih, bos saya Mas Pras. Saya harus punten dulu ya. Sudah lama nggak ketemu di kampus ya. Nah, kita akan ketemu di pertemuan online, baik rapat ataupun apa, dan jarang bertemu di satu kegiatan kesenian. Kegiatan kesenian ini hanya sudah 8 bulan ini dilakukan secara online semuanya. Juga kepada panitia Pekan Budaya Jawa, terima kasih ya sudah mengundang saya untuk bersama-sama ngobrol tentang pergerakan seniman, begitu tadi temanya ya, di masa pandemi. Menarik sekali itu tema untuk saya ya. Kebetulan saya juga bergerak di bidang itu, selain juga mengajar melalui online, juga puter otak terus gimana caranya supaya aktivitas seni di Rumah Cinwa itu bergerak terus, tampil terus, atau bisa eksis tidak tertelan COVID ya. Nah, pokoknya ini Pekan Budaya Jawa biasanya Oktober ya. Tadinya saya pikir-pikir kapan ini Pekan Budaya Jawa, ternyata ada online-nya juga ya. Jadi kan menyesuaikan, Bu ya. Menyesuaikan ya. Iya, menyesuaikan. Udah berapa tahun nih PBJ ini? Ini tahun keberapa? Moderatornya lupa. Tahun keberapa ya? Ke-10 apa? Lebih dari 10 Ibu Woro, karena saya ketua Pekan Budaya Jawa tahun 2000. Oh, berarti udah 20 tahun ya? Dari sebelum tahun 2000 sudah ada Ibu Woro. Oh, bagus Terima itu, kasih, bisa Mara. jadi film loh. Bisa difilmkan ya, Bu ya, perjalanan di online kan. budaya Jawa. Iya, tahun depan mudah-mudahan film
kecil atau video kecil tentang PBJ itu bisa jadi satu rangkaian dokumentasi yang cantik ya. Baik, menulis makalah ini juga tantangan buat saya, seolah-olah seperti mengisahkan gerak kami di Rumah Cinwa untuk tetap berkesenian di masa pandemi. Karena ternyata tidak mudah. Silahkan Mas Operator Widi. Nah, tentunya semua sudah paham apa itu kesenian. Bisa dilanjutkan ke frame kedua. Ya, seperti kuliah di kesenian ya jadinya. Tapi ini lebih catchy lah gitu. PowerPoint-nya. Terima kasih ya panitia sudah membuat PowerPoint yang milenial banget gitu ya, di luar kemampuan saya. Disitulah untungnya teman-teman muda ini untuk memahami teknologi. Seni itu kreativitas ya, menampilkan rasa keindahan, estetika, ekspresi untuk berbagai bentuk kreativitas ya. Lanjut, silahkan. Nah, di sini ada gambar adik kecil ya. Nah, jenis kesenian tuh pasti orang kenal ada seni rupa, termasuk seperti menggambar ya, melukis, pahat, kerajinan tangan. Kemudian seni kerajinan tangan pasti pada saat ini banyak dikembangkan oleh kita semua yang ada di rumah. Dari menjahit atau membuat merchandise atau membuat apapun untuk killing time ya, untuk membunuh waktu atau untuk tidak bete atau untuk tidak bosan agar kita juga tetap sehat dan bahagia. Begitu konsepnya pandemi COVID ya. Kemudian seni musik, ada yang tradisional, ada yang pop, ada yang kolaborasi antara modern dan tradisional, ada orkestra klasik, ada orkestra gabungan ya. Dan juga seni budaya itu yang ketiga adalah seni budaya, gabungan dari artinya upacara tradisi dan adat istiadat yang kemudian mewarnai keanekaragaman budaya di Indonesia. Saya sangat apresiatif bahwa awal dari webinar ini diawali dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya, mengingatkan bahwa negara kita terdiri dari berbagai pulau dan keragaman budaya. Baik, silahkan ke selanjutnya, next frame selanjutnya. Nah, selanjutnya, orang sering bicara seni sebagai seni budaya yang lekat dengan satu kebudayaan, yang menghasilkan satu keindahan yang unik. Setiap budaya di Nusantara ini sifatnya unik ya, seni tari ataupun adat istiadat, kemudian juga seni budaya menjadi keragaman atau ciri khas dari masing-masing daerahnya. Silahkan selanjutnya.
Ya, ini adalah salah satu bentuk seni kebetulan untuk banyak Taman Depok. Nah, menurut media menuangkan dan emosi. Oh, sepertinya Ibu Woro kendala jaringan ya? Tiba-tiba keluar. Iya, kita tunggu Ibu Woro dulu ya teman-teman ya. Bentar. Ibu Woronya sedang terkendala jaringan, jadi tiba-tiba keluar ya. Oke. Kita tunggu Ibu Woro untuk masuk room dulu ya teman-teman ya. Selamat berkelas di Radio Tan Budaya. Kita bertemu lagi setelah saya terpental ya, entah ke planet mana itu tadi. Mohon maaf ya sekalian dan teman-teman semua. Iya Ibu, tidak apa-apa. Salah tadi mas ya, mudah-mudahan tidak jera untuk terus melaksanakan satu kegiatan. Silakan dilanjutkan, Widi. Lanjut ya. Maaf ya, mungkin sinyal saya kurang bagus karena hujan seharian. Jadi buruk sekali. Tapi mudah-mudahan dengan bahasa hati materi ini bisa diterima dengan baik. Ya, seni itu sering dianggap satu media yang menampilkan keindahan ya. Namun pada kenyataannya jadi sulit untuk dinilai karena bersifat subjektif. Ada juga seni dari para seniman yang keindahannya hanya dirasakan oleh kalangan pecinta seni tertentu. Meskipun demikian, seni tetap dianggap sebagai satu hasil karya yang dapat dinikmati keindahannya dengan merenungkan, dengan mengamati, dengan
menikmati seni, intinya adalah satu hiburan juga. Monggo, silahkan. Ya, emosi yang tertuang di dalam diri seseorang menjadi satu bukti gitu, Mbak, kalau seni itu eh, apa ya, selalu ada di dalam diri setiap orang. Sekarang kita bicara misalnya otak kiri, otak kanan, harus seimbang. Jangan hanya otak kiri saja yang dipakai, tetapi juga kepekaan, keindahan, seni perlu juga diperhatikan. Ini agak sedikit cerita ya. Ada teman yang karena profesi suaminya adalah berdagang, ya, wirausaha, yang nggak pernah memperhatikan seni atau keindahan atau musik atau lukisan atau sesuatu yang indah, akhirnya terkena Alzheimer. Menurut para ahli, beliau diminta untuk mengenal kembali kegiatan kesenian. Tetapi di usia yang sudah tidak muda lagi, nampaknya agak sulit. Tetapi keluarganya terus memperkenalkan, mengajak sang ayah untuk melihat kegiatan kesenian baik dari online maupun datang ke tempat-tempat yang memang indah ya, yang kebetulan kami kenal baik, jadi saya sarankan untuk secara rutin pergi ke Taman Kaldera dan entah mau apa duduk saja itu udah suatu terapi ya. Jadi bahagia sekali kalau kita studi Jawa itu antara saya subjektif, jadi mudah-mudahan yang lain juga begitu. Karena kita belajar tentang seni dan budayanya juga. Semoga Nita juga masih hafal ya kesenian itu apa, keseni Jawa, apa main gamelan, menari, kemudian geguritan, masih Masih ya. hafal main Coba toalo, kamu Bu. nembang. Hah? Masih hafal main toalo. Masih Oh, hafal main bagus, toalo, bagus. Ibu. Iya. Kebetulan Nita ini juga aktif di rumah Cinta Wayang sebagai pemain musiknya. Iya. Musik Potehi. Iya. Ibu Nah, ngomong-ngomong masalah aduin ya, kesenian nih, Bu ya. Nita ya. Di masa pandemi kayak gini, Ibu Mm-mm. sebagai seorang seniman ya, sekaligus pendiri Rumah Cinma nih, Bu ya. Masih aktif dan produktif nggak sih, Ibu, di masa pandemi seperti ini, Bu? Jujur agak susah ya, karena apa ya, masih terkungkung pada satu konsep bermain musik atau wayangan itu kumpul gitu loh, Nita. Jadi kadang-kadang, aduh udah boleh nggak ya? Tapi setelah 3 bulan kami ya masa pandemi dari itu tuh apa Maret ya, April, Mei, Juni kami diundang oleh Makara Art Center untuk main Potehi. Waduh, wow, senang banget. masih Itu aktif uji berarti coba ya, Bu ya? pertama itu. Itu Ya, itu sudah di alhamdulillah masa lah pandemi ya. ya, Bu ya? Sudah, Sudah, tapi sudah. oke. Tapi masih Tapi tetap kami menjaga protokol kesehatan ya, Bu ya? iya, kami rekaman, tidak main di Makara Art Center. Waktu itu ya dibuat rekamannya di Taman Kaldera di tempat terbuka yang katanya memang lebih baik daripada di satu ruangan karena ini apa namanya ruangan tertutup itu lebih
mendorong virus itu berkembang. Tapi kalau tempat terbuka ke bawah angin gitu deh, biar aja. Itu kurang lebih apa pengalaman Kegiatan-kegiatannya dari tuh apa aja ya Bu ya? dulu sih ada Minggu Semata Wayang ya. Wow, apa itu Bu? Minggu Semata Wayang itu mungkin teman-teman di sini juga belum ngerti apa sih Minggu Semata Wayang itu Bu? Sudah 2 tahun ini sebetulnya dari Desember sampai 2018, 2019, hampir 2 tahun lah sebetulnya. Tapi karena pandemi ini terus jadi drop ya Minggu Semata Wayang, kegiatan berkesenian yang diadakan oleh Rumah Cinta Wayang di setiap minggu keempat setiap bulannya. Mengundang adik-adik kecil ya, SD kebanyakan yang ada di sekitar lokasi Taman Kaldera itu di Desa Jatijajar. Jadi mewarnai wayang, kemudian nonton wayang potehi, nonton wayang tahu, nonton palang pintu, nonton tarian dan salah itu jadi apa ya? Berarti di masa sekarang itu nggak menutup semangat kita ya Bu ya, tidak menurunkan semangat berkesenian ya Bu ya? Harusnya tidak, hanya medianya yang berbeda. Begitu. Beralih ke online yang nggak bisa megang dan mengamati secara langsung. Kayak mati karena sinyal, ini tadi tiba-tiba mati karena sinyal. Jadi yang punya otoritas di dunia online adalah satelit ya, sinyal, kuota. Itu penting kuota itu. Kalau nggak punya, repot kita nggak bisa nonton. Nggak bisa ngapa-ngapain kalau nggak ada internet ya Bu ya. Sekarang itu internet sangat penting. Betul, tidak bisa melakukan menyampaikan ekspresinya. Kurang lebih seperti itu. Orang seniman kan harus berekspresi, tapi saya bukan seniman loh. Saya cuman tukang oprak-oprak nih orang Jawa. Ayo, ayo, gitu. Tukang ayo, ayo. Ayo maju, ayo. Ayo ya, ayo maju. Kayak lagu ya Bu ya? Iya, ayo maju, maju. Ibu, ya saya tukang oprak-oprak aja. Monggo. Monggo Ibu bisa dilanjutkan untuk PPT-nya. Ya, terima kasih Nita. Ya, silakan dilanjutkan frame-nya. Jadi sebetulnya seni itu diciptakan oleh manusia, terutama oleh para pencinta seni yang di dalamnya ada unsur keindahan. Juga bisa dinikmati banyak orang. Tapi seni juga ada fungsi ya. Silakan dilanjutkan. Nah, setiap individu itu sebetulnya memiliki bakat seni ya, talenta seni. Secara individu, seni itu hanya untuk dinikmati sendiri. Sekarang ada headset ya, pakai headset menikmati musik sendiri ya. Ada HP, nonton film sendiri, ada wayang online, nonton wayang sendiri, ketawa sendiri. Ya, itu sekarang fenomena atau
situasi yang kita hadapi, bahwa ternyata teknologi itu yang sekarang berkembang cocok sekali ya untuk situasi pandemi seperti ini. Kemudian seni juga sebagai jembatan atau media untuk mengeksplorasi dan menuangkan pikiran para pelakunya. Di pengajar Jawa itu kan banyak talentanya. Ada penari Pak Rayono, ada Pak Aripras, gamelan, karawitan, ya. Ada Mas Dwi juga karawitan. Jadi itu membackup studinya sebetulnya. Kalau disuruh dihadirkan gamelan, panggung mungkin nari semua kali ya. Nah, suatu hari seringlah kita melakukan kegiatan seperti itu ya. Kemudian seni juga lebih maju pada penuangan karakter. Ada yang senang berperan sebagai apa ya? Ada tuh banyak kegiatan Prodi Jawa ya. Ibu Mara waktu itu kali nyamat ya. Kalau saya nggak pinter dialog, jadi bagian yang diem-diem aja gitu ya. Kemudian juga seni sebagai media untuk menyalurkan atau mengasah sebuah bakat dan kemampuan individu. Seni juga sebagai terapi kesehatan jiwa seperti cerita yang saya sampaikan tadi, juga seni sebagai hobi. Nah, dengan hobi berkesenian, hidup serasa lebih indah sepertinya begitu. Nah, monggo silahkan dilanjutkan ke frame selanjutnya. Selain fungsi individu, seni juga punya fungsi secara sosial seperti fungsi keagamaan ya di Bali itu antara seni dan keagamaan sudah menyatu, juga sebagai hiburan, kemudian pendidikan, kemudian fungsi komunikasi, fungsi keindahan, fungsi artistik, dan kesehatan. Artinya kesehatan jiwa ya. Kalau kita seperti pandemik sekarang, berkesenian merupakan satu terapi juga. Di gambar ini ada di Bali, anak-anak sudah mulai berkenalan dengan seni setiap hari. Dan ini adalah band dari Live Music Depok di gambar segitiga yang anak muda berekspresi ke band populer ya. Ini waktu itu kegiatannya menampilkan klasik rock. Waktu itu kebetulan Bu Ita ada ini, ikut nyanyi dan joget-joget. Selanjutnya. Di gambar ini saya menyampaikan satu tradisi atau upacara adat Dufukie di Tidore Ternate di laut nih ya. Nah, webinar ini atau bentuk kesenian selama ini lebih banyak kegiatan kesenian yang berlangsung di daratan. Tetapi apa yang terjadi dengan kesenian yang dilakukan di laut? Nah, itu tantangan juga ya, bahwa banyak yang belum selesaikan di urusan pandemi ini, khususnya dalam berkesenian, dalam menyampaikan karya seni kepada seluruh warga dunia. Monggo silahkan. Ini tantangan yang di laut. Harus pakai drone sepertinya. Nah, bagaimana kita kemudian
berkreasi seni di masa pandemi COVID. Syaratnya apa? Mungkin ada beberapa yang belum mereka ini ya, seperti menguasai teknologi. Pasti ini orang intinya darah tulang sumsumnya itu teknologi. Cepat saya teknik. Bayi sudah kenal paling saya handphone, mobile phone, program ini, program itu, aplikasi ini, aplikasi itu, dan saya baru tahu, bukan baru tahu juga, ya surprise juga ada salah satu alumni dari Prodi Jawa yang kemudian mengembangkan bakat IT-nya. Nah, itu suatu hal yang menarik ya. Artinya yang mempelajari IT sudah tanpa misalnya sekolah khusus untuk IT. Mudah-mudahan ini terus dikuasai oleh mahasiswa atau tim Prodi Jawa ya, khususnya yang muda-muda. Kemudian memahami juga manajemen seni pertunjukan, seperti budgetnya berapa sih, bagaimana sih pelaksanaan teknisnya, mau gratis, pakai tiket, atau donasi. Pengalaman saya dalam, kok nulisnya gratis ya, gratis pun kadang-kadang nggak ada yang nonton. Pakai tiket pun kadang-kadang ada yang beli. Nasi pun seringkali tidak ada. Ya. Jadi saya mengamati bukan kesenian di masa COVID ini melalui online, tantangannya berat, lebih berat daripada kalau kita offline. Ya, ini jujur aja sih ya. Kemarin waktu pentas Potehi virtual ada donasi pay as you wish ya. Dari berapa banyak ton ya. Donasinya tidak memenuhi target ya. Tidak memenuhi harapan, tidak ada target sebetulnya dalam donasi ya, tetapi tidak memenuhi harapan. Tapi perlu harap disyukuri bahwa ada toh yang masih peduli ya dengan budaya. Inilah sebetulnya tantangan kita bekerja atau kecemplung di bidang budaya. Harus totalitas, tulus, ikhlas. Nggak perlu mengandalkan aduh berapa ya nanti ya dapat bayarannya ya. Kalau orang udah berketetapan hati di bidang seni, ya harus dimaklumi, nggak bisa jadi kaya, istilahnya gitu. Nggak bisa jadi punya gaji yang kalau kemarin di UI diributin, lulus dari UI gajinya 8 juta. Ya puji Tuhan lah kalau mereka dapat seperti itu ya. Tapi disyukuri itu jauh lebih menenangkan. Tapi kemudian kita juga tidak boleh mundur. Saya saat ini sedang bersama-sama dengan lembaga Bina Swadaya merancang atau saya nggak ahli tapi saya diminta untuk bagaimana menyampaikan atau membuat satu konsep ekonomi berbasis budaya. Apakah orang budaya, orang yang berkecimpung di bidang seni budaya itu juga mampu menghidupi dirinya, bukan sebagai pekerjaan sampingan itu. Masih panjang perjalanannya, tapi saya senang karena
mereka memberi perhatian terhadap hal tersebut. Ya, yang ketiga adalah bekerja sama dengan beberapa pihak terkait. Kalau Rumah Cinwa bikin acara online itu enggak pernah sendirian, pasti ngajak-ngajak komunitas seni yang terkait ya. Saling Atau berkolaborasi ya, Bu. Ya, kolaborasi atau apa namanya itu komunitas ya. Ada kurang lebih 15 komunitas yang sudah selalu bersama-sama mengerjakan atau membuat seni itu eksis begitu. Jadi karena ada gotong royongnya selalu uang, tetapi tenaga, pikiran, dan juga tempat dan sebagainya. Istilahnya rezeki itu enggak jatuh pada yang tepat gitu ya. Yang sengaja mikirnya ada ini bersama selalu ini. Nah, dia punya resep tuh G plus M, academic, bisnis, dan government dia. Misi bagi satu hasil aplikasinya bagaimana? Bisa nggak diaplikasikan? Ya. Kemudian itu pengusaha. Bagaimana pihak-pihak perusahaan besar itu dengan CSR-nya bisa digandeng untuk mengembangkan atau menguatkan seni budaya. Dan government tentu saja berperan sebagai pembimbing, misalnya di budaya kait ya. Kalau di Depok itu diserta dinas pendidikan, olahraga, budaya. Selain itu juga media. Di Unwa itu akademiknya banyak, dosen-dosen kadang tentu ya. Oh, ini begini, ini begitu. Kalau usahawan tentu harus berkeluar untuk mencari CR. Kemudian kalau government ya di Depok itu ya bila pihak Pemda Depok itu sudah melirik ya Taman Kaldera bersama komunitasnya menjadi satu destinasi. Sementara media kita bersinergi dengan media Depok, Pertawa Indonesia, jurnalis, Koas atau Negio seperti itu ya. Nah itu penting untuk kita terus meningkatkan kreativitas berkesenian. Kemudian menentukan tempat pertunjukan di dalam ruangan atau di luar ruangan. Nah ini menentukan jumlah pelaksana dalam atau kepanitiaan. Antara panitia dengan pengisi acaranya ya jangan tidak lebih lah sekarang dari 30 orang ya, wong nikah aja 30 ininya batas orangnya bisa berkumpul, kan kita nggak boleh kerumun. Ini ada cerita lucu, tapi saya pikir ini pengalaman juga ya. Jadi waktu kemarin Rumah Cinwa bersama komunitasnya itu bikin acara sedekah bumi. Lalu untuk merekam seluruh aktivitas sanggar yang tergabung itu
diundanglah satu-satu, dijadwalkan satu untuk rekaman gitu. Nah, ada satu sanggar yang memang berada di Desa Jatijajar di satu RW. Kemudian kami sudah menentukan ini loh apa namanya jumlah lalu ditanya jumlah personalnya berapa? 20. Waduh, sama panitianya lebih dong gitu. Akhirnya udah dibatasi 10 saja. Nah, ketika harinya memang yang datang 10 penari dan binanya. Tapi waktu mereka menari, harga daerah itu dengan rumah mereka adanya tetangganya gitu ya. Tapi orang udah ya untuk nonton kegiatan seni ya. Nah itu sih ya. Dan itu terus nggak pakai masker. Belai, ayo apa namanya kita batasi waktu ini kesehatan bahwa kesehatan ini. Nah, sepertinya Ibu Woro terpental lagi ya. Oke, nggak apa-apa. Mungkin sejauh ini dari teman-teman partisipan maupun Bapak Ibu dosen yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa ditulis pertanyaannya di kolom chat. Oke, sambil menunggu Ibu Woro untuk masuk kembali. Oke, dan untuk teman-teman yang bertanya, nanti dari panitia akan ada hadiah dari panitia untuk beberapa orang penanya yang pertanyaannya itu bagus dan berkaitan dengan ya, ini Ibu Woro juga sudah gabung kembali ya Bu ya. Selamat datang Ibu dari sebentar lagi ya Bu ya. Iya, ini salah satu tantangan terkendala jaringan lagi ya Bu. Ya udah, nanti saya buat negara Depok. Nggak boleh ya? Iya. Ya, Ibu sebenarnya dari itu saya pengen nanya nih Bu terkait dengan kreativitas nih Bu dari yang telah Ibu jelaskan Ibu. Nah di masa pandemi seperti ini tuh kan kegiatan terbatas. Nah, apakah masa pandemi seperti ini tuh bisa mempengaruhi kreativitas dari seorang seniman Bu? Dari Ibu sendiri bagaimana? Iya, saya pikir sangat ya. Ada satu video pendek itu, nggak tahu apakah yang itu, yang saking kan katanya mau ada bantuan dari pemerintah untuk para seniman ya. Terus terang kami di Depok ini yang sanggar-sanggar sudah diminta 2 kali, tetapi ya amin aja gitu ya. Sampai akhirnya ada satu sanggar entah di Jawa itu main wayangnya di genteng, di atap. Saking apa namanya ya, gemes kali ya. Main wayang di genteng Ibu. Itu gimana mainnya? Wah nggak tahu saya, kalau kamu tadi saya minta panitia untuk mencari videonya. Kalau ada ya seru, tapi barangkali kalau tidak mudah dicari ya nggak apa-apa juga sih. Nanti saya terus jadi terpikir saya mau main potehinya di genteng aja, agar langit menyaksikan gitu ya, agar semesta
mendengarkan. Kan begitu bahasa seni itu. Alam semesta adalah bagian dari panggungnya. Gitu. Bisa apa namanya? Bisa nekat akhirnya Novi, Enita, bisa seniman itu kan banget ya, tanpa balas. Seni juga nggak pakai paspor loh, jadi bisa main ya nggak pakai KTP lagi, bisa jadi apa aja begitu ya. Seni itu tidak berpaspor ya, tapi memang harus ada yang sifatnya bebas gitu ya, ada yang masih mengikuti jalur, ada yang mungkin pasrah ya. Itu tergantung bagaimana kita menyikapi situasi sekarang. Masih ada apa namanya? Frame lagi. Bagaimana kita memandang masa itu apa ya? Hal-hal hikmahnya kurang lebih. Bisa dibantu untuk ke frame selanjutnya? Monggo Mas Operator. Kalau di kampus itu sepi banget deh. Aduh. Mungkin Mas Pras itu sudah ke kampus, kesepian. Ya, salah satu keuntungan pandemi, penontonnya tidak terbatas jumlahnya. Bisa cuma 5, atau bisa 500, atau bahkan lebih dari itu. Ya, waktu itu saya nonton si Jin Kui dari Teater Koma. Teater Koma aja yang menjadi satu barometer kehidupan berkesenian di Indonesia atau yang sudah eksis berapa puluh tahun, sekarang betul-betul tiarap ya, mengalihkan semua tontonannya ke online. Jadi dia daur ulang. Yang dulu di panggung, sekarang di panggung Taman Ismail Marzuki, sekarang di panggung rumah saja, ya. Dan apa yang terjadi? Nah, nanti Puan tidak perlu pergi keluar rumah, alias di rumah aja. Anggaran dapat diminimalisir, kreativitas meningkat karena bisa menggunakan banyak efek ya dari teknologi itu sendiri. Jaringan sosial meluas dan karyanya atau produk keseniannya dapat disaksikan di seluruh dunia. Dengan menggunakan YouTube streaming, setiap orang bisa mengakses ya produk kesenian tersebut. Tapi kalau saya perhatikan di YouTube, paling banyak penontonnya adalah politik. Kalau kesenian ya begitu-begitu aja, ya. Nah ini tantangan kita juga nih. Mesti bagaimana nih? Saya juga kadang-kadang merasa, aduh, kenapa Indonesia yang begitu kaya dengan kesenian dan budaya, tapi budaya dan seninya enggak dihargai ya. Padahal roh kesenian Indonesia itu ada di kesenian. Tapi itulah barangkali ketidakadilan kalau bahasa saya yang harus kita hadapi. Nah, itu. Ya, silakan selanjutnya. Keuntungan ini tidak semata-mata langsung kita nikmati ya, tetap ada kerja di balik itu. Kekurangan dari pertunjukan online adalah rasa atau ekspresi seni yang tidak dapat kita ungkap secara utuh. Seperti sekarang, kayaknya saya cuma dengar sepi karena semua di-unmute, ya enggak? Searah begitu.
dan memerlukan dukungan teknologi yang memadai. Lagi nge-freeze ya. Kemudian juga konsentrasi penonton terganggu. Karena semua boleh mematikan kameranya misalnya. Mau dengar suaranya aja nggak apa-apa gitu. Kita nggak tahu di balik aktivitas nontonnya kan ada aktivitas lain. Iya, Nita. Minum, makan, duduk, sambil jigrang nih. Kalau nonton wayang sih jigrang nggak apa-apa. Tapi kalau nonton orkestra itu kan ada pakemnya ya. Ya, tapi buat saya kita harus tetap semangat ya. Don't worry, be happy. Ya, silakan. Selanjutnya. Mohon maaf, suaranya hilang. Oh, hilang. Iya, Halo, dari tadi tes. hilang, ada gitu. Oke. Sekarang? Oke. Oh, mungkin lanjut, karena iya. Ya, antara keuntungan dan kekurangan itu buat saya sih sami mawon ya. Untuk online. Yang penting kita fokus aja gitu. Dan tetap PPT-nya semangat. masih ada ya, Bu ya? Untuk sesi tanya jawab. Tidak, inilah kegiatan dari waktu pertama bikin PPT itu bikin Minggu Semata Wayang. Wah, ini bikin stres. Udah pakai hadiah nggak ada yang daftar, ya udah. Kemudian batik, kemudian kreativitas wayang, semuanya dikerjakan. Pokoknya dikerjain aja deh, nggak usah mikir ada yang nonton atau enggak ya, tapi menjadi pelajaran. Oh ya, dari hanya 25 yang nonton naik jadi 40 naik jadi 50 karena kemasan itu juga penting untuk diperhatikan. Poster juga, kapan poster itu publikasi dikeluarkan, itu juga penting. Kemudian masih terakhir ya sepertinya. Ya, ini yang saya rekam ya dari undangan di WA. Ini ada batik peranakan, ada semua online. Ini teater koma kalau nggak salah ya. Ya, saya berkaca dengan teater koma. Tontonan yang bagus ini yang nonton 200 orang. Bagaimana yang cuplik kayak Rumah Cinwa? Sadar diri deh gitu ya. Ya, selanjutnya. Ya, ini salah satu juga kegiatan ya, sedekah bumi dengan kelas aksara tingkat lanjut, bergabung bersama dengan Telatah Waktu dan alumni angkatan 2013 ya, alumni Jawa ya. Ini yang kemarin lucu perekamannya ya, menghabiskan banyak waktu karena apa? Sanggar-sanggar yang bergabung di Taman Kaldera itu semua memiliki kapasitas atau kemampuan teknologi yang diharapkan di masa pandemi. Nggak iso misalnya ngerekam piye, ya. Nggak bisa bagaimana, tidak bisa membayangkan Instagram itu seperti apa ya. Jadi di sini kita juga saling belajar, bukan menjadi sombong tetapi malah harus rendah hati bagaimana berbagi teknologi kepada masyarakat yang memang belum mencapai kemampuan itu. Ya, silahkan dilanjutkan. Dan saya terima kasih kepada semua pihak ya yang sudah membantu kegiatan. Nah, ini ada lomba virtual. Ada teater koma berapa kali bikin dan saya ikuti
penontonnya nggak naik sampai 200 ya. Kalau ini yang saya ingat, saya ikut ESQ ya, apa itu ya, kalau nggak salah motivasi ya, yang diadakan oleh satu apa, ESQ itu dari lawannya, apa namanya, satu motivasi untuk memajukan diri atau meningkatkan karakter menjadi lebih baik lagi. Itu 6.000 pesertanya. Ya, itu aja sih. Padahal ini gratis semua, nggak bayar. Ya, tapi itu Wow. ada donasinya. Nah, ya silahkan dipikir sendiri deh. Ayo silahkan Nah, selanjutnya. berarti banyak sekali ya Bu ya. Iya, berarti banyak banget ya Bu ya acara-acara yang sudah digelar meskipun di masa pandemi ini nggak bisa melakukan pertunjukan secara offline, tapi di online juga bisa ya Bu? Bisa nih, ada lomba menggambar karnaval anak dunia nih. Iya, Ikut lomba-lomba aja. virtual gitu ya Bu ya? Sudah kategori khusus 31 tahun. Nah, boleh nih. Tuh. Iya, Ayo dewasa. keren nih Bu Nita Woro. ikut aja. Karnaval ya. Siap yuk, siap. Ini Oke. wayang aja udah di-online kan. Aduh. Oke. Iya, Selanjutnya semuanya serba kan online banyak itu sekarang Ibu. sendera tari Ramayana ya. Banget Iya. ya. Dan ini Hmm. kegiatan seni kemarin anak band ya, Depok. Wah, saya senang banget. Nah, ini di Bali nih. Oh. Mereka nggak pakai masker. Saya tanya gimana mau pakai masker, Bu? Nggak bisa nyanyi nanti katanya. Tapi jaga jarak sih. Oke. Iya, Ibu, mohon maaf, eh, kita masuk ke sesi tanya jawab aja kali ya, Bu ya. Karena ini saya Silakan, lihat iya. di Udah ya. kolom chat ini udah banyak sekali nih teman-teman yang ingin bertanya. Iya, monggo. Oke, Iya. oke, saya pilih ada beberapa pertanyaan nih, Bu. Ya. Oke, ini ada dari Rizky, Bu. Ya. Bagaimana budaya Jawa agar tetap eksis keberadaannya di era modern seperti ini, agar generasi muda tetap mengenal kesenian budaya Jawa? Bagaimana Ibu? Saya pikir dengan terus berjejaring ya. Jadi memaksakan diri untuk saya itu ini banget dengan hal generasi muda yang lebih melihat budaya asing lebih baik gitu ya. Sayang banget gitu, padahal seperti ditanyakan oleh Rizky, budaya Jawa itu keren ya, mau dikolaborasikan apa aja. Banyak sekali pertanyaan, tapi nggak usah khawatir, banyak sekali juga anak-anak muda yang masih mendukung budaya Jawa. Buktinya di sini program studi Jawa di UI itu masih banyak pesertanya, pendaftarnya, dan itu satu ketahanan budaya non militer itu. Jadi caranya ya memaksakan diri. Dulu saya juga nggak tahu budaya Jawa, tapi saya paksain. Habis kalau bukan saya siapa lagi? Gara-gara ada peneliti asing masuk keraton, telita sini, telita ini, itu kok boleh ya? Gitu. Terus saya yang katanya orang Jawa, kok nggak ngerti? Itu waktu saya masih muda. Sampai sekarang saya pun nggak ngerti budaya Jawa. Terus belajar budaya Jawa tuh panjang, luas banget ya. Mungkin teman-teman dosen di sini mengamini gitu.
nggak barbar nek sinau Jawa. Begitu Rizky barangkali. Halo. Ya. Oke Bu, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Mungkin Ya. ini ada dari Satrio, Ibu. Latihan di masa pandemi ini demi menambah kreativitas kita sehari-hari. Di bagaimana kita untuk latihan Ibu di masa pandemi seperti ini? Memanfaatkan waktu untuk latihan. Setiap produk seni beda ya latihannya. Kalau musik pasti kumpul ya. Kemudian kalau tari masih bisa sendiri, katakanlah gitu. Musik juga bisa sendiri. Itu tadi bergabung bersama-sama, kemudian janjian, kita latihan yuk gitu ya. Tapi teknologi itu kan pasti ada teknologi yang menyatukan latihan-latihan ya. Saya nggak ngerti itu gimana tuh kalau di WA dikirimin video, terus ada yang main musik, satu di benua sana, satu di benua sini ya. Dan itu keren banget gitu. Saya sendiri latihan virtual ya Bu ya? Secara virtual. Iya, secara virtual. Kita belum bisa membuat satu pertunjukan di panggung langsung. Belum selesai nih urusan di pandeminya. Katanya 5 tahun lagi. Oh ya, ini saya kedatangan tamu guru saya nih. Boleh nggak nih Pak Arik dari Jember Festival nih dimintakan Saya nyimak aja Mbak. Datang Pak Arik. Terima kasih. Ayo Mas Arik cerita dong bagaimana kita Jember Festival di masa pandemi. Berbagi pengalamannya. Ya baik, terima kasih. Selamat malam Mbak Woro, selamat malam teman-teman semuanya. Ini satu kehormatan. Selamat malam. Bisa bertemu di sini, dan tadi memang janji sama Mbak Woro nih kalau sudah kelar acaranya bisa ngikutin. Mungkin seiring dengan temanya tadi ya, di masa pandemi ini, kebetulan kami sekarang tergabung di sebuah grup bersama yang punya tujuan dalam masa pandemi kita tetap harus kreatif dalam kondisi apapun, apalagi tadi sore itu juga mengikuti webinar terkait masalah musuh nasional. Intinya sama disebutkan di sana, bagaimana sekarang kembali khususnya pada generasi muda. Saya dan Mbak Woro ini sudah di generasi yang bagaimana kita mewariskan pada generasi penerus ini. Termasuk Jember Fashion Carnival, walaupun di Agustus 2020 tidak bisa terlaksana, tetapi kami kemudian menggagas sebuah acara yang justru cukup besar, tetapi dengan memanfaatkan teknologi ya, yaitu dengan menggunakan semacam virtual. Itu kita gagas. Pada saat itu saya sampaikan, kebetulan saya menjadi Chairman JFC itu terhitung Juni 2020, masih hitungan beberapa bulan yang lalu. Tapi saya sampaikan bahwa itu tidak berarti kreativitas kita terhenti, dan bagaimana kemudian terwujud keinginan menyatukan anak-anak di dunia itu melalui budaya. Bagaimana dari usia dini mereka itu mulai mencintai budaya yang ada di negaranya masing-masing, dan kemudian itu dipersatukan dengan tema Unity in Diversity. Walaupun kulit kita berbeda, rambut kita berbeda, dan lain sebagainya, tapi sejatinya kita semua itu sama. Ya.
untuk menjaga alam dan lain sebagainya. Nah, dalam waktu yang sangat super singkat antara bisa atau tidak, tetapi kita sampaikan, ya coba kita buat 4 surat ya ke Kementerian Pariwisata dan Kreatif, kemudian Kementerian Pendidikan, karena ini kaitannya dengan juga masalah pendidikan, kemudian Kementerian Luar Negeri, karena ini akan mengikutkan hubungan diplomasi antar negara, dan yang terakhir terkait dengan Kemenkominfo, karena ini nanti kaitannya dengan secara virtual ini melibatkan teknologi. Dan alhamdulillah kita mendapatkan dukungan, bahkan saya kemarin sudah bicara dengan Pak Yusron, itu Direktur Diplomasi Publiknya Indonesia, itu kita sudah 5 negara minimal dari masing-masing benua. Jadi sebagai perwakilan ya. Nanti Eropa sementara ini diwakili ada Perancis, kemudian di situ ada Serbia, ada Hungaria, kemungkinan Bosnia juga akan bergabung. Di Afrika, Petrolia, cuman sampai saat ini masih agak kendala. Kemudian Asia ada Jepang, dan semalam saya juga baru webinar dengan Filipina. Kemudian dari Amerika, sementara diwakili Amerika Utara yaitu Kanada, dan tentunya satu benua Australia, ya tentunya hanya Australia, yaitu Canberra. Artinya Mbak Woro memang sasaran kita dengan terutama di Indonesia saat ini. Saya sendiri juga beberapa kali ini Mbak Woro, walaupun sebagai ASN tapi sempat mengajar di baik di Trisakti maupun di UGM. Tapi memang saat bicara di kalangan anak muda, saat bicara budaya itu masih terkesan kayak sesuatu yang jauh. Ya, sesuatu yang jauh. Makanya saya sangat mengagumi Mbak Woro ya, membuat sebuah pengabdian. Bahkan tadi di chat saya bilang, ya Mbak, kalau kita mau berbuat sesuatu memang harus totalitas, harus ikhlas. Seringkali saya sendiri saat ini selain di Immersion Carnival yang tadi kita akan buat di sekitar tanggal 22 November, tapi sejatinya Mbak Woro yang saya sampaikan pada Mbak, sejak 8 tahun yang lalu, saat saya pertama kali menemukan artefak yang saya pikir ini sesuatu yang beda dengan yang selama ini kita punya, itu yang disebut dengan artefak-artefak meteorit. Dan dalam perjalanannya justru ini yang kalau tidak pandemi kemarin, ini sebenarnya kita sudah akan melakukan penelitian dengan universitas besar di Jepang. Kemudian saya terhubung dengan Mr. Nobu Takahashi, itu seorang produser film legenda yang juga sangat disegani di Jepang, tapi beliau juga karena bidang mengagumi seni juga, beliau mendapatkan profesornya dari Kyoto University, dan satu lagi dari Waseda University sangat tertarik akan hal ini. Bahkan saat saya presentasikan ke Kemendikbud di Dijen ini barang-barang purbakala, mereka mengakui kok kita sendiri nggak pernah tahu yang seperti ini. Nah ini yang kemudian Mbak, saya kenapa menginisiasi adanya grup tadi. Saya sangat ingin berjuang. Ada satu keyakinan besar bahwa bangsa ini memang bangsa yang sangat besar. Jadi bangsa yang ada itu bukan seperti yang ditulis oleh bangsa-bangsa penjajah yang pernah ada di Indonesia. Seakan-akan kita hanya bicara sampai dengan abad ke-5 Masehi. Kebetulan dalam beberapa kesempatan saya juga diminta jadi moderator terkait dengan peradaban Nusantara. Kemarin dengan... Terima kasih Pak Erik untuk sharing. Jadi itu mungkin yang bisa kami sharing. Intinya nanti untuk generasi muda ini biar lebih ini ya Mbak Woro ya, lebih semangat lagi. Jadi dalam situasi kondisi seperti ini tetap harus bisa semangat dan menghasilkan sesuatu. Mungkin tetap itu ya. Semangat. Tetap semangat. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Terima kasih loh. Apa namanya? Terima kasih Bapak Ari. Ya, Oke Ibu, kita lanjut ke sesi pertanyaan selanjutnya nih Bu. Ada satu lagi pertanyaan dari Satrio untuk Bu Woro. Bagaimana sih? Oh itu sudah tadi ya. Ada lagi nih Lomba. Bu. Dari Satrio, bagaimana cara beradaptasi di depan kamera yang bisa kita rasakan dalam lomba berbagai kesenian yang diadakan oleh pihak-pihak tertentu?
Nah, pertanyaan saya kan sudah beberapa kali mengikuti lomba-lomba kesenian. Apakah hal semacam itu salah satu harus dilakukan oleh saya gitu Bu untuk menambahkan wawasan kita di era pandemi? Terima kasih Bu Woro. Oke Bu, Iya, monggo. terima kasih. Terima kasih Satria. Di apa? Bagaimana sih beradaptasi di depan kamera? Ini suka grogi apa ya kalau di apa namanya demam Demam panggung panggung gitu? Bu kayaknya. Demam Iya panggung ya. kayaknya. Ini banyak lomba. Kalau di depan panggung tuh juga saya grogi juga kadang-kadang ya. Tetap aja tuh apa namanya tangan dingin tapi selalu ayo semangat gitu. Udah, don't worry, be happy. Semua lancar. Nah, ada mantra-mantra yang menguatkan kita untuk tidak demam panggung. Karena mungkin banyak pengajar yang juga suka demam panggung ya kalau mau masuk kelas gitu loh. Ini rahasia Nita ya, jangan di ini ya. Apa? Penari itu yang udah tahunan juga bisa ini demam panggung ya. Tetapi dengan mengikuti lomba-lomba kesenian, yaitu salah satu apa namanya terapi ya untuk isi waktu di masa pandemi ini. Ikut aja, ini tadi ada karnaval. Kadang-kadang saya mau ikut, tapi saya pakai baju apa? Itu udah lewat masa ininya, masa apa ada usianya, batas usianya. Nggak ada usia 50, tadi paling banyak 30 tas. Oh, batas. Itu mungkin Satrio. Tetap nggak usah mikir misalnya, aduh nanti dikira apa ya tadi, ngada-ngada gitu. Ngapain sih lo ikut karnaval pakai baju budaya? Nah, kayak gitu. Nggak usah. Yang penting kita pede aja gitu sih. Jadi aja ya Bu, nggak usah peduli kata orang ya Bu ya. Ya, kalau nggak Yang salah penting ngelakuin. teman-teman waktu itu pakai baju apa? Baju prajurit Cina ya, jalan di mall gitu ya, waktu belum pandemi. Boleh juga PBJ ini bikin fashion show gitu loh. Bikin karnaval ya Bu ya. Iya, Karnaval bikin budaya Jawa. karnaval. Pak Arif Aduh, itu keren banget konsultannya. Ibu. Siap, Mbak. Nanti gimana caranya diatur aja deh. Pak Arik baik kok ininya. Kita belum pernah bikin karnaval ya di kampus. Ya mungkin Mbak, karena sambil kondisi pandemi, karnaval kan tetap masih bisa dibuatkan dalam versi yang lain. Seperti kayak tadi webinar. Jadi ya, terobosan-terobosan itu bisa tetap dilakukan. Itu mungkin Mbak. Jadi, oke Satrio nanti ikut karnaval ya. Siap. Ya, siap. Mungkin Nita. Oke, terima kasih Bu Woro untuk jawabannya. Oke, teman-teman, karena kita sudah memasuki, sudah di penghujung acara, saya akan membacakan kesimpulan dari webinar kita malam hari ini, dari materi yang telah disampaikan oleh Ibu Woro juga. Nah, kesimpulan dari materi yang telah disampaikan Ibu Woro itu, pergerakan seniman dan budayawan masih tetap eksis dan berjalan meski di era pandemi ini. Karena sesuai slogan Bu Woro, kesenian itu tidak perlu paspor. Kesenian itu bisa dinikmati semua orang gitu ya. Nah, untuk mempermudah kesenian itu di era apapun, dimanapun, pastinya kita harus bangga dengan kesenian dan budaya milik kita. Meski diawali dengan paksaan, lama-kelamaan pasti akan mencintai kebudayaan kita yang sangat indah. Nah, generasi muda harus diwarisi oleh kebudayaan luhur dengan memanfaatkan teknologi dan pemanfaatan modernitas saat ini pastilah akan terwujud kebudayaan lebih megah lagi di masa yang akan datang. Intinya, meskipun kita terhalang oleh keadaan, oleh masa pandemi seperti ini, jangan sampai kita
semangat keseniannya itu luntur. Seperti itu. Mungkin dari Ibu Woro ada sepatah dua kata untuk closing statement-nya, Ibu. Saya selalu senang dengan kata tetap semangat. Ya, Tetap don't worry, semangat. be happy. Kita membangun bangsa melalui budaya. Itu saja. Kalau closingnya Rumah Cinwat, tak wayang maka tak sayang. Tak wayang maka tak sayang. Tidak kenal budaya maka tidak berbudaya, begitu ya? Ya. Ya, betul Mas Arik. Ya, budaya itu mengantarkan masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Makanya dia akan selalu terpilih sampai kapanpun. Mantap. Wah, itu saya dibantu sama Mas Arik. Jadi teman-teman harus bersyukur ya punya dosen Mbak Woro ini. Beliau ini orang yang super hebat. Saya akan banyak berguru kepada beliau. Jadi yang lainnya juga harus berguru dengan beliau ya. Semangatnya terutama ini kita salut luar biasa. Iya, terima kasih. Terima kasih Pak Arik. Sama-sama semuanya. Oke, karena kita juga sudah ada di penghujung acara dan semua pertanyaan juga sudah saya sampaikan, materi juga sudah disampaikan oleh Ibu Woro. Untuk ini mungkin sekian webinar kita pada malam hari ini. Tapi untuk teman-teman jangan keluar dulu karena kita akan akan ada sesi foto bersama untuk dokumentasi. Ya mungkin tim panitia bisa dipandu. Mungkin untuk yang videonya belum aktif karena mau foto silakan ya, diaktifin mungkin dulu. Teman-teman yang belum bisa, mungkin bisa dinyalakan kameranya. Selamat malam Mbak Yu. Apa kabar Mbak Yu? Iya. Mas Rahyono ini penari kita nih Mas Arik. Saya kenal senior Pak Rahyono. Pak Rahyono penari senior yang tetap menari. Luar biasa. Salam. Sekarang. Bisa diajak ke Jember Festival nanti. Oh iya, boleh. Paling tidak minimal kita nanti di grup kita yang itu bisa bergabung dulu ya, Mas Rahyono ya. Nah, betul. Ada ketua prodi saya juga nih, Mas Pras juga seniman ini. Salam kenal. Selamat malam, Mas Arik. Jadi salam kita tunggu sebuah kita bisa bekerjasama dengan Prodi Jawa dengan Jember Festival. Luar biasa, nanti kolaborasi yang luar biasa nanti. Makasih Mas Ari. Siap Pak Arik. Oh Mbak Maya juga ikut. Mbak Maya ternyata baru kenalan. Selamat malam Pak Arik, Bu Woro. Ya, Mbak Maya ini adalah cermin World Flower-nya Indonesia ya, yang beranggotakan 52 negara. Ini luar biasa juga ikut hadir di acara ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Arik. Terima kasih Ibu Maya. Terima kasih Pak Bu Woro, terima kasih. Oke, siap difoto kan ya. Iya, ada murid aksara Jawa. Nih Pak Ip juga. Aduh, senang sekali ya diapresiasi nih adik-adik muda dan Noval, ada siapa lagi nih? Rizik ya, ketua KMSD. Iya ya. Ya Rizik. Bukan Habib Rizik ya. Ya gimana panitia nih acara kita, foto-foto nih. Untuk fotonya akan ada 3 bagian. Jadi karena kita alhamdulillah ini kita mendapat lebih dari ekspektasi. Jadi nanti akan ada 3 bagian foto. Dalam hitungan 3 silakan untuk bergaya seenaknya masing-masing dari Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian. Iya, terima kasih. 1, 2, 3.
Udah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, sekarang di bagian slide kedua. 1, 2, 3. Oke, di bagian slide yang terakhir. 1, 2, 3. Iya. Iya, terima kasih Ovi sudah memandu untuk dokumentasi. Ya, untuk Ibu dan Bapak dosen dan semua teman-teman, terima kasih telah hadir dan mengikuti serangkaian acara webinar pada malam hari ini. Saya selaku moderator mewakili teman-teman panitia, mohon maaf jika banyak kekurangan pada acara pada malam hari ini. Pokoknya terima kasih yang untuk teman-teman dan Bapak Ibu dosen yang telah hadir pada acara pada malam hari ini. Terima kasih. Boleh tanya nggak? Sampai ketemu lagi. Ada acara apa lagi setelah ini PBJ-nya? Nina mungkin bisa dibantu menjawab. Iya. Dari acara atau mungkin dari Nina, silakan untuk menjawab. Oke, saya bantu menjawab untuk PBJ tahun ini. Kebetulan kita ada acara fashion show, lalu ada acara lomba akustik lagu campur sari modern seperti lagunya Didi Kempot. Lalu juga ada podcast. Setelah itu ada acara puncak, ada talk show dan konser. Lalu ada wayang juga, ada pertunjukan wayang untuk di acara puncak. Seperti itu, dan semua acaranya itu diadakan online, jadi bisa ditonton dari Instagram maupun YouTube. Lalu untuk podcast bisa didengarkan melalui aplikasi Spotify. Seperti itu. Masih keren. Jadi pantengin terus akun sosial medianya Pekan Budaya Jawa. Buat teman-teman yang mau melihat fashion show virtual tuh bisa follow akun IG-nya dan subscribe YouTube-nya ya. Siap. Sekian dari Mbak. Sekian dari saya. Terima kasih. Sebagai moderator, Keren. kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Mas Ari. Terima kasih Ibu Woro, terima kasih Mas Pras, Kak Rahyono, Bu Murni semua, terima kasih. Sukses, Terima kasih Ibu Murni. Mas, terima kasih Ibu Sama-sama Woro Nita, juga. sukses semua buat panitia PBJ 2020. Semangat, sukses. Ya, semangat ya. Enggak metu-metu lali. Teh Novi, terima kasih Teh. Ya, Terima kasih Bu Turita. Terima kasih semuanya. Menyempatkan sebagai ketua webinar ini. Kita belum ketemu loh, Nov. Sukses panitia. Novi ini. Mbak. Kita belum ketemu nih, Novi. Betul. Oh iya. Ada Kanza. Mana Kanza? Bu Ita, terima kasih Bu Ita, Rawu. Halo. Udah dari tadi. Iya. Mas Pras, matur nuwun ya. Kita terima kasih sekali Bu Woro. Terima kasih. Ya maaf tadi menghadirkan teman, soalnya dia pelaku lapangan, jadi mungkin Bagus. yang lebih internasional, jadi rasanya penting buat mendorong kita semua. Apa-apa. Ya. Oke, Dan terima kasih Bapak Mas Pras. Terima kasih Bu Woro, Bu Murni, Bu Ita, Bu Novi, sampai jumpa. Suaranya Terima kasih panitia ya. Nina, sama-sama. Terima kasih Arum, juga Nita. Ibu Woro. Ya, terima kasih banyak Ibu Woro, Mas Pras. Terima kasih. Terima kasih Mas Pras dan teman-teman semuanya. Terima kasih.